Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas informasi yang cukup menarik, yaitu soal Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Jadi, apa sih latar belakangnya? Ternyata Hari Kebangkitan Teknologi Nasional berkaitan dengan penerbangan pesawat komersial buatan anak bangsa pertama, yaitu N250 Gatotkaca pada tanggal 10 Agustus 1995 di Bandung. Kemudian, pada tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995. Menariknya, pesawat ini diprakarsai oleh Bapak Habibie loh pada masanya. Tapi sayangnya tidak pernah sempat untuk beroperasi secara komersial. Kenapa? Yuk kita simak bagaimana ceritanya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, orang Indonesia memiliki cita-cita untuk bisa memiliki kemampuan untuk terbang. Namun sayangnya, pada era kolonial Belanda, hal ini sulit terwujud. Tapi api semangatnya tidak pernah redup. Pada tahun 1937, 8 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, ada permintaan dari pengusaha lokal dan beberapa pemuda Indonesia. Seorang insinyur Indonesia bernama Tosin dan timnya berhasil menciptakan pesawat kecil dari sebuah bengkel di Bandung. Penemuannya itu sangat mengejutkan dunia. Hal ini disebabkan karena pesawat itu memiliki kemampuan untuk dapat terbang ke Belanda, Tiongkok, dan kembali lagi ke Indonesia. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, kesempatan orang Indonesia untuk mewujudkan impian mereka dalam membangun pesawat sudah terbuka lebar. Sejak saat itu, masyarakat mulai menyadari sebagai negara kepulauan, Indonesia akan selalu membutuhkan sarana transportasi udara demi kelancaran negaranya sendiri dalam hal pembangunan ekonomi dan pertahanan nasional. Kemudian pada tahun 1966, Adam Malik yang merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu mengunjungi Jerman dan meminta Habibie untuk menyumbangkan pemikirannya dalam mewujudkan pembangunan Indonesia. Sebagai informasi, Habibie merupakan lulusan dari Aachen Technical High Learning, Departemen Konstruksi Pesawat, dan kemudian bekerja di MBB, Messerschmitt Bölkow Blohm, sebuah industri pesawat terbang di Jerman sejak 1965. Habibie merupakan sosok yang luar biasa. Beliau dikenal sebagai orang yang jenius. Bahkan dirinya sempat diminta berkali-kali oleh pemerintah Jerman untuk menjadi warga negaranya. Namun Habibie menolak. Dengan berbekal ilmu yang dipelajari di Jerman, Habibie kembali ke Indonesia untuk mengembangkan industri dirgantara Indonesia. Habibie percaya banyak orang Indonesia yang memiliki kapasitas dan semangat kerja yang tinggi. Pasti Indonesia mampu menghasilkan karya yang sejajar dengan bangsa lain di dunia. Dan pada awal 1970-an, tim dari Indonesia secara rutin dikirim ke Jerman untuk mulai bekerja dan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan di HFB atau MBB, tempat Habibie bekerja. Semua ini dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan perencanaan awal mereka. Kemudian dalam acara Paris Air Show 1989, Menteri Riset dan Teknologi pada masa itu yaitu B.J. Habibie pertama kali mengumumkan Indonesia akan membuat pesawat baling-baling untuk pelayanan terbang jangka pendek. Ini merupakan momen yang sangat membanggakan. 8 tahun kemudian, semua itu terwujud. Kemudian, pada tanggal 10 Agustus 1995, di lapangan Bandara Hussein Sastra-Negara di Bandung, pesawat Gatotkaca resmi terbang secara perdana. Dan semua orang yang hadir memakai jaket yang bertuliskan N250 First Flight, termasuk Presiden Soeharto dan Ibu Tien. Bukan hanya pejabat penting, acara ini juga dihadiri oleh ribuan orang yang ingin secara langsung melihat pesawat yang dikembangkan oleh Indonesia. Semua berjalan sangat lancar, saat mesin dijalankan, hingga pesawat lepas landas dan terbang. Akhirnya, N250 Gatotkaca sukses terbang di langit Bandung selama 55 menit. Suasana haru dan bangga sangat terasa pada masa itu, dan berita bahwa Indonesia berhasil menciptakan pesawat komersial tersebar hingga ke seluruh dunia. Maklum saja, beberapa pengamat sebelumnya meragukan pesawat N250 bisa terbang dan diprediksi akan jatuh. Tapi semua perkiraan itu meleset, karena N250 Gatotkaca bisa terbang dan membanggakan Indonesia.
Pesawat ini merupakan kado manis dari Habibie untuk ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-50. Habibie juga merupakan sosok yang rendah hati. Dia berkali-kali menyampaikan kalau pesawat ini bukan buatan dia, melainkan hasil karya anak bangsa, lahir dari tangan dan kerja keras insinyur Indonesia. Tahun 1995 merupakan tonggak sejarah yang penting, karena dengan lahirnya pesawat N250 Gatot-Kaca, hal ini merupakan tanda bahwa Indonesia bisa sejajar dengan negara lain. Ada informasi yang menarik di balik nama pesawat ini. Huruf N bermakna Nurtanio atau Nusantara, sementara angka 2 berarti mesin ganda, dan 50 berarti mampu mengangkut 50 penumpang. Sedangkan nama Gatot-Kaca berasal dari tokoh pewayangan yang sangat populer di Indonesia, yang memiliki kemampuan luar biasa yaitu mampu terbang di angkasa. N250 Gatot-Kaca merupakan penemuan penting dan bisa menjadi tonggak sejarah dalam industri pesawat komersial. Hal ini disebabkan karena pesawat ini menggunakan teknologi yang canggih, yaitu fly-by-wire. Dalam industri penerbangan, teknologi fly-by-wire baru mulai dikembangkan pada tahun 1990-an. Dengan teknologi ini, komputer bisa sewaktu-waktu mengambil alih kemudi pesawat jika pilot sedang lengah. Saat itu, di jajaran pesawat komersial, N250 adalah pesawat ketiga yang menerapkan teknologi ini, setelah Boeing 747 asal Amerika Serikat dan Airbus A340 asal Eropa. Namun sayangnya, mimpi kita untuk memiliki pesawat komersial sendiri tidak bertahan lama. Pada tahun 1998, Indonesia terkena krisis ekonomi. Dalam kondisi genting tersebut, Presiden Soeharto memutuskan menerima pinjaman lunak dari International Monetary Fund atau IMF. Mereka setuju memberikan pinjaman, tapi dengan syarat untuk menghentikan proyek pengerjaan pesawat N250 yang jadi kebanggaan Indonesia. Seperti yang dijelaskan di awal, Indonesia merupakan negara kepulauan, jadi industri penerbangan merupakan salah satu industri strategis yang penting bagi perkembangan Indonesia. Apabila industrinya kemudian dimatikan, maka kita akan selalu tergantung dari negara lain. Saat ini, pesawat N250 Gatot-Kaca hanya tinggal kenangan dan akan dipindahkan ke Museum Dirgantara Mandala di Yogyakarta. Walaupun N250 Gatot-Kaca sekarang tinggal kenangan, semangat kita untuk mengembangkan teknologi jangan pernah padam. Inilah alasan mengapa setiap tahun kita merayakan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Bukan hanya mengenang jasa N250 Gatot-Kaca, tapi juga merasakan kembali semangat putra-putri Indonesia yang mampu menghasilkan inovasi hebat pada masa itu, sehingga kita menjadi bersemangat dan mampu menciptakan teknologi yang bisa membanggakan Indonesia di mata dunia. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.